Oke ya, tadi dari mulai bahan komponnya, kemudian padnya atau buffnya udah kita jelaskan. Kemudian ini alat polesnya. Kita kebetulan ini pakai merek Signmate. Signmate ini cukup ya bagi kita, harganya juga nggak terlalu mahal ya, mungkin sekitar 2-3 juta, mungkin ya 3 juta lebih dikit juga ada, tergantung tipe-tipenya. Ini banyak sekali serinya. Nah ini Signmate gitu. Kemudian ini yang namanya backing pad tadi. Ini ada velcro-nya gitu. Ini untuk merekatkan pad tadi. Yang 5 inch yang menggunakan 5 inch sehingga velcro-nya ini merekat sempurna dan tidak khawatir bisa lepas pada saat moles. Bayangkan kalau ini lepas, kemudian yang tergores adalah backing padnya terkena catnya, pasti akan rusak, catnya langsung hilang. Nah, perlu dipilih backing pad yang pas diameter dan ukurannya beserta mutunya yang baik juga, dipastikan jangan kadaluarsa. Kadang-kadang sudah retak-retak masih dipakai gitu, nanti cuil pada saat moles malah jadi perkara yang lebih panjang urusannya nanti. Oke, sudah kita jelaskan bahan, pad, buff sama alatnya sudah kita jelaskan. Kita sekarang langsung melihat aplikasinya. Oke, ikuti terus video ini sampai akhir supaya kita semua bisa jelas. Ya, ini kebetulan ada mobil Grand Vitara. Bisa kita lihat di sini buram, di sini glossy. Nah, ini buram ini karena memang sudah kita sanding. Kebetulan ini mobil yang baru selesai kita cat. Permukaannya ada sedikit noise sehingga harus kita sanding dengan paper sanding dengan grade tertentu. Jadinya buram begini nih. Tapi buram begini bukan berarti jelek ya. Ini kita hilangkan kotoran-kotorannya. Jadi cat baru itu kadang-kadang ada kotoran sedikit yang harus kita hilangkan dengan amplas halus. Biasanya kita menggunakan merek 3M, grade-nya 2000 sampai 3000. Nah, setelah disanding itu hasilnya akan buram begini. Tapi ini kalau diraba halus, tidak ada butiran-butiran kotoran atau pasir-pasir atau mungkin debu-debu itu sudah nggak ada. Nah, ini panel yang tidak kita cat. Panel ini tidak kita cat, ini warna aslinya. Kemudian kita amankan dengan masking tape. Nah, ini harus dilindungi karena permukaan krom seperti ini kalau terkena alat poles nanti bisa rusak atau bisa berubah warna. Sama dengan list-list karet ini harus dimasking dengan baik, dengan rapi untuk menghindari kecelakaan kerja. Gitu. Kita lihat ini masih buram. Nanti setelah kita poles dengan cutting kompon yang tadi sudah kita jelaskan, nanti akan kita lihat bersama perubahan warnanya atau perubahan tingkat glossinya, mengkilatnya gitu. Oke, yuk kita coba. Ya, tadi sudah dilihatin ya panel yang sedang dipoles menggunakan pad berbahan wool. Itu wool itu memang tricky, harus berpengalaman makainya, tapi dia punya keunggulan tertentu. Alatnya yang dipakai itu luar biasa. Mereknya RYU. Harganya cuma 600 ribuan, paling mahal 800 ribu. Tapi usia pakainya itu lebih dari 1 tahun. Monggo silakan ya. Kalau masalah alat, bahan itu silakan.
mau main yang mahal, mau main yang murah itu selera. Kalau kami ya menggunakan yang cukup saja, yang penting hasilnya tetap prima. Nah, Wool ini aplikasinya beda-beda, speednya bisa dibikin low ya, sangat rendah. Kemudian kalau sudah rata dengan yang rendah itu baru ditambahin speednya. Itu tergantung dari karakter permukaan set dan pengalaman si detailer sendiri. Berikutnya kalau detailer itu merasa kok ini tidak pas ya dengan wool, biasanya separuh jalan dia akan mengganti padnya dengan busa yang warna merah tua tadi. Dia bermain aman, mungkin tidak perlu speed yang terlalu cepat, sehingga dengan busa tadi itu waktunya cukup aman, cukup baik. Jadi keputusannya harus tepat. Kita lihat di belakang itu ternyata dia udah mengganti padnya dengan yang merah, dan alat polesnya udah diganti dengan yang shine matte tadi. Yuk kita cek lagi bagaimana hasilnya setelah diproses cutting kompon step 1 dengan alat-alat yang sederhana tadi. Yuk. Terus. Ya, bisa dilihat ya. Ini hasil cutting kompon step 1. Bisa dilihat. Hasilnya sudah lebih glossy dibanding cat aslinya. Nah, ini singkat dan praktis, tepat, tidak mahal tapi efektif. Dari yang teguram ini akibat sanding tadi bisa menjadi seperti ini dalam waktu 3 sampai 5 menit. Oke. Ya, kayaknya cukup sekian. Sudah cukup jelas yang kita sampaikan semuanya untuk trik dan bahan alat pemolesan langkah pertama atau step 1, atau sering juga disebut dengan proses cutting. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dengan step 2, step 3, mungkin nanti ada juga finishing, coating, dan lain-lain. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terus.